Assalamualaikum Ces. Lanjutin vlog aku sebelumnya, Staycation di Malioboro. Lumayan nih kita semalam di Fortuna Grande. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ke Jogja lagi ya. Dan pelesiran ke banyak tempat deh yang pastinya. Karena ini gak niat-niat liburan, jadi ya kita cuma jalan-jalan di Malioboro aja. Selebihnya ya kita menikmati fasilitas hotel. Kamarnya lumayan gede nih, cuma yang gak ada balkonnya. Gak tahu suami aku pesen room yang apa ya tipenya, aku juga nggak nanya. Pokoknya cukup deh kalau bawa anak satu mah ya. Aku lupa deh nggak videoin toiletnya juga gede kok. Nah di keesokan harinya seperti biasa ya kita tuh include sarapan, biar kita nggak nyari sarapan kemana-mana lagi ya. Dan ini tuh menu terlengkap selama aku staycation di hotel. Ini banyak banget sih, dari makanan berat sampai dessert-dessertnya tuh bener-bener banyak. Tapi karena kondisi lambung aku tuh lagi nggak baik-baik aja nih, jadi selera makan aku tuh nggak sekalap dulu. Aku cuma ngambil beberapa sushi, nasi ayam telur, terus es krim. Udah deh. Gak tahu kenapa ya ini lambung tuh akhir-akhir ini tuh jelek banget makannya. Kalau telat makan sakit. Giliran nemu makanan cepet kenyang. Pas nemu makanan enak, makan banyak aja langsung mual-mual. Jadi bikin trauma banget kalau makan enak dan makan banyak. Ternyata bener ya, rasa syukur kita yang paling tinggi itu ketika kita lagi sehat. Karena dari kita sehat itu kita bisa makan apa aja. Yang bikin aku lama di sini adalah karena aku nyuapin baby Sheila. Maklum ya, anak usia 1,5 tahun itu belum bisa makan cepet. Yang harus lebih sabar sih bapaknya ya. Soalnya nih ya, kebanyakan suami ngira kalau kita lama tuh karena emaknya yang lelet. Padahal seorang ibu action itu sesuai kebutuhan anaknya. Dah lah ya, kita sudahi aja sarapan kita pagi ini. Habis sarapan tentunya kita lanjut berenang. Padahal masih pagi tapi udah panas banget. Yaps, berenang kali ini bonus bakar kulit. By the way, gak tahu kenapa ini baby Sheila tiba-tiba takut dan gak mau turun ke kolam. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini pertama kalinya dia berenang tanpa kakaknya. Jadi biasanya dia main berenang apapun itu kan yang ngasuh tuh kakaknya ya. Nah karena kali ini kakaknya nggak ikut, jadi dia nggak ada keberanian untuk berenang sendiri. Kemungkinan kedua adalah kolamnya dalam. Jadi sebagai seorang anak yang insting motoriknya itu jalan, dia tuh punya kepekaan lebih gitu ya, tahu kalau kolamnya itu dalam, bukan buat anak-anak. Meskipun pakai pelampung, pakai balon, tetap aja dia nggak mau. Udah dicoba beberapa kali, dia tuh tetap nggak mau, malah lari kabur sampai jatuh-jatuh. Tapi kita nggak pernah menyerah. Aku nggak mau nih anak aku takut berkelanjutan. Karena mengajarkan anak untuk berani itu penting. Tidak memaksa, tapi kita tetap membimbing dia untuk tampil berani, mencoba pelan-pelan dan mengajak dia bermain sambil belajar. Tuh kalau orang tuanya percaya, lambat laun juga anak bakalan berani nih untuk nyoba. Tapi tetap ya kita harus mantau dan mendampingi. Nah baby Sheila udah berani nyoba, udah bagus. Hari udah siang juga, kita harus cepet-cepet check out karena kita takut ketinggalan kereta. Alhamdulillah nih ya, kita udah sampai di stasiun Yogyakarta. Bukan sulap, bukan sihir, tring, kita udah nyampe di Jember. Baru sampai pisan, gak sempet istirahat, mandi atau ganti baju. Kita langsung ngobrol panjang lebar sama Mbah. Udah lama banget gak ketemu. Dan kita emang ketemu cuma sekali aja sih, pas di hari pernikahan kita. Nah yang belum ketemu sama sekali itu baby Sheila. Selama di sini dia tuh anteng karena mungkin rumahnya luas ya, jadi dia bisa pergi kemana aja sesuka hati. Gak mau dipegangin, gak mau duduk, gak mau aku pangku, dia terus aja berlari-lari. Mungkin selama di kereta dia udah bosen ya duduk-duduk terus, dan sekarang dia bisa bebas tuh sampai mainin tongkatnya Simba. Kalau ketemu orang tua pasti apa aja diomongin, semuanya dibahas. Apalagi kalau kita tuh emang jarang ketemu ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga jarak jauh. Kita tuh pejuang LDR Ces. Singkat cerita nih ya, di keesokan
keesokan harinya tiba-tiba suami disuruh ngurusin ayam. Yang nyembelih si Akung ya, tapi yang disuruh bersihin suami aku. Kalian bayangin deh, orang yang selama ini sehari-harinya diem di kantor pegang laptop terus disuruh bersihin bulu ayam. Aku sampai nggak berhenti ngetawain dan ngeledekin dia dan ngerasa puas banget gitu. Akhirnya suami aku kerja kotor. Kalian bisa menilai sendiri ya cara dia megang ayamnya pakai lap. Gimana mau bersih ayamnya kalau misalkan megangnya aja nggak mau. Oke, kita biarin suami aku ngurusin ayam itu. Semenjak di sini aku salpok ke halaman belakang rumah. Ternyata belakang rumah tuh ada kebun kecil, banyak banget ya tanaman-tanaman kayak kangkung, terong, kemangi, bonteng timun. Ada juga cacim ya, nggak tahu apa lagi. Aku nggak melihat satu-satu, mungkin lebih banyak dari yang aku sebutin. Gak cuma sayuran, ada juga kambing ya, ayam, ikan, pokoknya semua ada. Nah, karena perbumbuan di dapur ada yang kurang, ini kita mau ke pasar nih ya, mau beli untuk masak ayam. Ya, ini dia Desa Semboro. Aku cuma bisa videoin pas kita lagi di jalan aja, karena pas di pasar tuh sama aja kayak di pasar-pasar kita pada umumnya gitu ya. Selama di sini aku salfok nih ya sama jalan ini. Kata suami aku sih dari dulu ini tuh udah terkenal banget. Soalnya ini tuh salah satu pabrik gula terbesar di Asia apa di mana gitu ya. Pokoknya terbesar deh. Kalian bisa cek sendiri deh, googling ya. Pabrik gula Semboro Jember. Intinya pas aku ngelewatin jalan itu tuh agak-agak horor gimana gitu ya. Nah, Ces, ini udah malam takbir aja. Ternyata malam takbiran di sini tuh rame banget. Bener-bener disambut dengan meriah. Karena apa coba kalian tahu? Di sini tuh banyak banget mobil sound horeg. Aku jadi ngerasa ini vibes yang berbeda malam takbiran di Jember. Nah, udah pagi aja nih. Ini hari pertama Idul Fitri, Ces. Seperti biasa nih ya, habis sholat Idul Fitri, kita tuh berkunjung halal bihalal ke rumah saudara-saudara, guru-guru, dan juga tetangga. Seperti halal bihalal kali ini, aku tuh diajak ke rumah gurunya Akung ya. Ini tuh salah satu ponpes di sini. Banyak banget tamunya di dalam sampai kita tuh ngantri untuk masuk, tahu gak? Nah, Ces, segini aja vlog aku selama di Jember. Aku persingkat. Sebenarnya banyak banget momen indah dan berkesan selama di sini, tapi nggak bisa aku rekam ya. Semoga lain kali aku bisa kesini lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.